Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak John. Selamat malam Bu Rosalin. Ya. Apa kabar? Selamat pagi Kas. Luar biasa. Oke, selamat pagi Bu Sinta. Baiklah, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Host kita yang luar biasa, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita sambut, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Sinta juga. Selamat malam Mama Rosalin, Bapak Bluri. Ya, selamat pagi. Amin. Pak Shalom, Lukas. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang indah ini. Kita kembali boleh bersama-sama datang untuk beribadah, bersekutu di dalam gereja di sini. Kita juga mengucap syukur pada Tuhan Yesus di mana kita masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Saya pagi hari ini kuasa Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita dan ada hadir di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga rumah tangga kita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman susunan acara ibadah gereja CLCC hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Host Bapak Lukas saya sendiri, worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, doa petik Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, pengumuman Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman, doa berkat Pastor John Sarbunan dan saya. Demikianlah susunan acara ibadah Gereja CLC pada hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami jemaat-jemaat-Mu boleh kembali datang untuk bersekutu padamu Tuhan. Ini yang menjadi satu kerinduan selalu di dalam hati kehidupan kami Tuhan. Ada perjumpaan yang indah, ada persekutuan yang indah. Kami sebagai anak-anak-Mu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami ingin datang merendahkan hati kami, ingin datang dengan segenap hati jiwa kami untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan upah yang harum bagi nama-Mu, dan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, memberkati ibadah kami ini, pimpin ibadah kami ini dari awal pada akhirnya. Biarlah kuasa, otoritas, kuasa Roh Kudus semua saja yang melingkupi dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menerima berkat-berkat-Mu melalui firman-Mu, melalui pujian dan penyembahan kami yang kami mau naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Pastor John untuk memimpin pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Saya silakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan ya. Di pagi hari ini kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh Yesus, Engkau segalanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama-lamanya Tuhan harapan yang setia, sumber kekuatan, Yesus
Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu alami sekarang. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini. Saat kami datang menyembah bersama-sama kami nyatakan, Tuhan yang setia, sumber Engkau Yesus, Juru Selamat. Kau segalanya bagiku, Raja. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus, kau kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebus, bebaskanku, sembuhkan. Percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setia-Mu. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, segalanya Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Satu pujian lagi kita naikkan bagi Tuhan ya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang kita sembah selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Yang antusias untuk beribadah hari ini boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini boleh sambil lihat kiri kanannya, bilang kamu luar biasa. Kita saling memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya berkat Tuhan dicurahkan buat kita pagi hari ini.
Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Sungguh tempat yang terindah dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah pagi hari ini kami boleh dipuaskan dengan pujian penyembahan, dengan kehadiran-Mu. Dan Roh Kudus Kau bekerja bagi setiap kami, melawat setiap umat-Mu yang haus dan lapar. Kau puaskan kami Tuhan, Kau puaskan kami ya Aba. Kami percaya tidak ada seorang pun yang datang dengan sia-sia. Mereka yang kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi kami akan membawa api yang baru, urapan yang baru. Kasih setia-Mu dinyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan ku berserah atas anugerah-Mu, karya-Mu yang sempurna. Berikan kekuatan baru bagi kami Tuhan, sebab kami percaya ada harapan di dalam hadirat-Mu, ada kekuatan, ada kesembuhan, bahkan ada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kekuatan kami, segenap pikiran kami mau serahkan, dan kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang hadir. Berkuasalah atas ibadah kami hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, lawatan-Mu dinyatakan, urapan-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya. Mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu yang begitu indah mengalir bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang ke hadirat-Mu, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya, terima kasih Yesus. Ada bagi. Dengan segenap hati katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Sambil angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi. Haleluya. Kami nyanyi haleluya. Kau yang terhebat, ya Aba. Ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, jemaat silakan kembali duduk. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, katakan Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini, dan ku percaya, ya Rabba dengan iman percayamu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyikan haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, menjamah setiap hati kami. Ajaib, perkasa perbuatan-Mu Tuhan. And we sing haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidup. Mari jemaat saja katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. We sing haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Tuhan-Ku. Mari kita sembah. Ya Allah, kami percaya saat kami datang ke hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, sebab Kau hadir bersama kami. Tempat ini seperti di surga, sebab Kau hadir, sebab Kau hadir Tuhan. Haleluya. Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghibur saat ku lemah. Lebih lagi katakan dengan iman, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Ini iman percaya kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan, sebab Kau beserta kami. Dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh Kau yang terhebat dalam hidup kami.
Boleh sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Bersih haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat Tuhan, kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Tuhan hebat ya buat kita semua pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan doa sebelum firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih Pak John. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di pagi yang indah ini mari siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kami. Kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap Ya, Yesus. orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat kemurahan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami, karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan, setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan beri kesehatan, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tolong kami ya Tuhan, Amin. agar hidup kami akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang, dan tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu yang di sepanjang hari ini. Bapa Sorgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah dari Ibu Rosalin yang sudah dinaikkan dari Jerman ya. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Amin. Terima Oke, selamat datang buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu ya. Di dalam kasih anugerah Tuhan, tentunya hati kita sangat merindukan akan firman Tuhan ya. Kenapa kita merindukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah roti kehidupan bagi kita semua, saudaraku. Dan hidup dunia ini benar-benar ditentukan oleh roti hidup itu, saudaraku. Dan siapakah roti hidup itu? Dia adalah Yesus ya, Yesus roti hidup. Dan tema saya pada pagi ini adalah hidup dunia di dalam Yesus roti hidup. Kenapa di dalam Yesus roti hidup? Karena memang dia yang memberikan hidup bagi dunia ini ya. Nanti kita akan lihat.
Nah, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 51, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, selamat datang juga untuk Galaxy Tab A8 yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tuhan memberkati. Oke. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Amin. Apa yang Yesus katakan hari ini kita dengar, saudaraku. Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi siapa roti hidup? Yesus adalah roti hidup. Ya, roti hidup yang dari mana? Yang telah turun dari sorga, saudaraku ya. Jadi dia dari di sorga, dia turun dari sorga, saudaraku. Untuk kita semua, untuk memberikan hidup bagi dunia ini. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berapa banyak sudah percaya akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak makan roti hidup itu? Apakah mereka bisa hidup selama-lamanya? Tidak akan pernah bisa. Makanya pentingnya perjamuan suci, perjamuan kudus itu kita adakan setiap minggu ya. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur untuk kita bisa menikmati perjamuan suci ya untuk minggu malam. Supaya benar-benar roti yang kita makan, roti hidup itu adalah Yesus. Firman yang hidup itu, kita mendapatkan hidup selama-lamanya, bukan sementara. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus telah mati di kayu salib. Dan inilah nasib dunia ditentukan oleh roti hidup itu, saudaraku. Hari ini kita akan belajar, kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa untuk kita menikmati ya, bahwa semua yang hidup di dunia ini ditentukan Yesus roti hidup. Ditentukan siapa Bapak Ibu? Roti hidup yaitu Yesus. Ditentukan Yesus roti hidup, saudaraku. Bukan roti yang membuat orang hanya kenyang sementara, kemudian lapar lagi, dan setelah itu makan lagi roti itu, lalu ke belakang, lalu buang, dan setelah itu selesai. Tapi ini roti hidup adalah Yesus, yaitu firman yang hidup, saudaraku, yang memberikan hidup bagi dunia. Ya, mari kita dapat kita baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 49 sampai 51. Ada 3 kebenaran tentang Yesus roti hidup dan siapakah orang yang layak mendapatkan hidup dari Yesus roti hidup itu. Mari kita lihat siapa yang layak, saudaraku, menerima hidup itu. Saudara. Yang pertama, dia adalah orang yang menikmati. Menikmati apa, saudaraku? Dia menikmati Yesus roti hidup. Amin, saudaraku ya. Dan bukan mana yang di padang gurun, dan mereka orang Israel makan pada waktu itu dan akhirnya mereka mati. Tapi Yesus roti hidup yang memberikan hidup bagi kita sekalian ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 49. Ya, Yohanes 6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi mereka tidak bisa hidup selama-lamanya, mereka telah mati. Apakah makan mana itu salah? Tidak. Mana itu Tuhan juga berikan kepada mereka yang datang ya, itu seperti embun di pagi hari mereka disuruh untuk mengumpulkan mana di waktu pagi mereka makan. Dan mereka makan, mereka hidup, kemudian mereka mati. Tetapi kalau roti hidup yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yaitu firman yang hidup, dan kita makan, kita menikmati Yesus roti hidup, saudaraku, maka kita akan hidup selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, saudaraku ya. Bukan makan mana di padang gurun dan seperti nenek moyang orang Israel dan mereka makan kemudian lalu mereka mati. Tapi kalau kita makan Yesus roti hidup itu, maka kita mempunyai hidup selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Sebab di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Katakan amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kita semua pahami pada hari ini. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang layak untuk menikmati roti hidup itu? Mari kita lihat yang kedua, orang yang layak menikmati roti hidup itu, dia adalah orang yang memperhatikan. Memperhatikan apa, saudaraku? Siapa? Memperhatikan Yesus
Yesus yang telah mengenalkan roti hidup itu yang datang dari sorga. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 50. Ya, Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin. Ia tidak akan mati, artinya ia akan hidup, saudaraku. Jadi itulah sebabnya tema ini diangkat bahwa saudaraku, dunia ditentukan oleh roti hidup, saudaraku ya. Dan orang yang layak menikmati roti hidup itu siapakah dia? Dia adalah orang yang memperhatikan siapa? Memperhatikan Yesus, Yesus yang telah memperkenalkan roti hidup yang telah datang dari sorga. Anda perhatikan di dalam Yohanes 6 ayat 50, Yesus bilang apa? Inilah roti yang telah turun dari sorga. Kata inilah menunjukkan bahwa Yesus sedang memperkenalkan ini loh roti yang telah turun dari sorga ya untuk memberikan hidup bagi kalian semua. Jadi dengan kata lain seperti itu. Yesus memperkenalkan roti hidup yang telah turun dari sorga. Katakan amin. Kalau kita makan roti yang ada di dalam dunia ini, satu, hanya sekedar mengenyangkan perut, dan setelah itu, waktu berikutnya akan mati, saudaraku ya. Entah 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, entah mungkin 20 tahun, 50 tahun kemudian, dan seterusnya, pasti mati. Manusia akan mati. Tapi kalau makan roti hidup, saudaraku, dia akan hidup selama-lamanya. Mungkin secara fisik satu hari dia akan mati. Tapi karena dia sudah makan roti hidup, yaitu firman Tuhan, Yesus roti hidup itu, maka dia mempunyai hidup selama-lamanya. Katakan amin. Ya syukur-syukur kalau Tuhan datang, kita belum mati, kita masih hidup, berarti kita akan diangkat oleh Tuhan yang mengalami rapture. Tapi kalau kita mengalami kematian lebih dulu, maka jangan takut Bapak Ibu, kematian hanya sekali aja di bumi, tapi kita akhirnya mendapatkan hidup yang kedua, hidup yang abadi di sorga. Hidup yang pertama di dunia, dan hidup yang kedua di sorga. Itulah kelebihan orang-orang yang menikmati roti hidup, saudaraku ya. Tapi orang-orang yang tidak menikmati roti hidup, mereka matinya 2 kali, saudaraku. Mereka hidup sekali di bumi saja, dan mereka mengalami kematian pertama kali di bumi, dan kedua mereka mengalami kematian yang kedua, itu di dalam kekekalan, di dalam neraka, kematian yang kekal, saudaraku. Nah, itu beda dengan orang-orang yang telah makan roti hidup, Yesus roti hidup itu, walaupun mungkin suatu hari dia akan mati, seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita, mereka mati, dikuburkan 1 kali di bumi, ini saudaraku, mereka hidup pertama kali di bumi, dan mereka hidup kedua kali di sorga, ya. Karena itu kita perlu menikmati roti hidup itu, dan orang yang layak menikmati roti hidup itu dia adalah orang yang memperhatikan. Memperhatikan itu penting sekali, saudaraku. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan Yesus yang telah memperkenalkan roti hidup yang dari sorga. Amin, yang datang dari sorga. Saya menulis satu pujian, datang dari sorga, urapan yang baru, penuhkan hatiku ini dengan Roh Kudus. Saudara, lewat pujian ini, saya bisa menikmati hadirat Tuhan dari malam sampai pagi, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, karena apa? Dalam diri saya menikmati roti hidup itu, saudaraku. Sehingga kekuatan, kuasa Tuhan memampukan saya untuk menikmati sebuah keintiman dengan Tuhan. Walaupun saya pada waktu beberapa tahun yang lalu hanya seorang diri. Nah, dari situlah Tuhan kirimkan teman-teman yang lain bergabung sehingga makin banyak, saudaraku ya, dalam ibadah doa malam secara tatap muka pada waktu itu, dan hadirat Tuhan, urapan Roh Kudus mengalir luar biasa, ya, indah sekali, saudaraku. Dan mereka kangen suasana itu, mereka bilang, Pak, kapan lagi ada kebaktian tatap muka sama-sama? Saya bilang, ya, kalian berdoa saja, kita akan persiapkan, dan saya yakin bahwa urapan Tuhan akan bekerja luar biasa, ya. Pak Bruri Brosalin, setiap kali mereka pulang dari Jerman datang ke Indonesia, mereka ikut kebaktian kami di Surabaya, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan lawat sahabat-sahabat terkasih kami dalam kebaktian pengurapan Roh Kudus. Doakan juga, saudaraku, nanti tanggal 8 saya akan berbicara di Surabaya, saudaraku ya, dalam sebuah kebaktian, dan tema yaitu pergerakan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon dukungan doa supaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan bekerja di dalam pelayanan tersebut, saudaraku. Ini dari pelayanan seorang teman, dia mengundang saya untuk
mengisi acara dalam kebaktian tersebut karena ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mereka pilih ya, saudaraku, orang-orang tertentu saja yang bisa berbicara dalam kebaktian itu. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang layak menikmati roti hidup itu? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Amin. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Yesus roti hidup yang telah turun dari sorga selamanya. Amin. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 51. Ya, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Dunia. Semua umat manusia itu tergantung kepada dia, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Makanya di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, saudara, orang yang layak menikmati roti hidup itu, yang ketiga dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari sorga selama-lamanya. Dia turun dari surga untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Demi keselamatan dunia ini, hidup dunia ini ditentukan oleh dia. Karena itu Bapak Ibu, dunia tanpa Yesus hancur, dunia tanpa Yesus binasa, dunia tanpa Yesus akan terhilang selama-lamanya. Jadi semua yang ada dalam dunia ini sangat membutuhkan Yesus ya. Dan kita semua dalam dunia ini kita butuh Yesus dalam hidup ini. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama dari Yesus yang adalah roti hidup itu. Mari kita lihat, saudaraku ya. Ada hidup dalam Yesus, roti hidup ya, dan bukan makan mana yang di padang gurun lalu kemudian orang-orang Israel dan nenek moyangnya itu mati. Jadi di dalam Yesus ada hidup ya, saudara-saudaraku. Di dalam Yesus ada hidup. Hidup siapa? Hidup roti hidup itu sendiri. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 49. Yohanes 6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Amin. Amin. Mereka telah mati. Tapi kalau makan roti hidup, yaitu Yesus roti hidup itu, maka dia mempunyai hidup dan hidup itu selama-lamanya. Katakan amin. Ini hasil yang pertama ya, sebuah kebahagiaan bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia akan mengerti bahwa di dalam Yesus ada hidup, saudaraku ya. Dan hidup itu di dalam roti hidup Yesus adalah roti hidup kita semua. Kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Ada apa lagi, saudaraku? Di dalam Yesus ada hidup bagi orang percaya yang makan roti hidup yang turun dari sorga. Kita lihat, saudara-saudaraku, di dalam Yohanes 6 ayat 50. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin. Ia tidak akan mati, artinya dia akan hidup. Kapan, saudara-saudaraku, dia akan hidup? Pada waktu dia makan roti hidup itu, saudaraku. Jadi, hasil yang kedua, bagi orang-orang yang menikmati roti hidup itu, ada hidup ya. Bagi orang percaya yang makan roti hidup itu. Siapa roti hidup itu? Yesus yang turun dari sorga. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kita akan menikmati perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur untuk kita akan sama-sama menikmati roti hidup ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan untuk hidup dunia dalam Yesus roti hidup itu ya. Melalui Yesus roti hidup itu. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 51. Ya, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, tubuhku ini, saudara. Tubuhku Yesus yang telah dicabik-cabik, yang telah ditusuk, dipaku, diberi mahkota duri, saudaraku ya. Dan dikatakan bahwa itulah daging Yesus sendiri
yang akan memberikan hidup untuk dunia. Wow, luar biasa. Jadi puncak kasih Allah itu ada di kayu salib waktu Yesus mati di sana ya. Jadi itu adalah puncak kasih Allah, di situ terbukti sekali kasih Allah untuk apa? Memberikan hidup bagi dunia ini, suatu melalui Yesus roti hidup itu. Jadi kalau bicara roti hidup, itu berarti bahwa Yesus mati di kayu salib, saudaraku ya, memberikan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk kita semua, saudaraku ya, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah sedih dihiburkan, kita yang dalam persoalan menerima pertolongan Tuhan ya. Bahkan segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang sudah dipatahkan melalui Yesus Kristus Tuhan, dan dialah jaminan bagi kehidupan dunia ini, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, saudaraku, dan tetap percaya, tetap setia untuk terus menikmati firman Tuhan ya, yang menjadi roti hidup bagi kita semua di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan ini yang sudah Bapak Ibu dengar ya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Baik, Bapak Pendeta, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup kami sungguh bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan mengawali seluruh kegiatan, tugas, pekerjaan, dan pelayanan di sepanjang hari ini. Kami datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah kami bersyukur karena Tuhan boleh berkata, menyapa kami lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana kami hidup di dalam dunia, di dalam Yesus roti hidup. Biarlah kami terus menikmati Yesus roti hidup dan bukan menikmati mana di padang gurun, dan memperhatikan Yesus telah kenalkan roti hidup dan mengakui Yesus roti hidup yang telah turun dari sorga. Karena kasih-Mu yang telah Engkau korbankan di atas bukit Golgota, itulah Engkau mempersembahkan tubuh-Mu, hidup-Mu buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami terus mempercayai Engkau dalam hidup kami. Kami terus mencari Tuhan dalam hidup kami supaya kami menikmati roti hidup, yaitu Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak lapar, kami tidak haus untuk selama-lamanya. Ya Yesus. Kami boleh menerima Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tahu kesetiaan untuk terus melayani Engkau. Tuhan terus taruh hikmat, kuasa, pewahyuan yang datang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu boleh duduk merenungkan firman Tuhan, dan boleh Tuhan berikan pewahyuan bagi hamba-Mu untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk boleh disampaikan, boleh dikabarkan, dan buat kami semua, baik ibadah pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang. Berkati akan keluarga hamba-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, secara khusus buat Ibu Sinta, kesembuhan yang datang daripada Tuhan bagi Ibu Sinta, supaya ia terus mengalami kesembuhan dan melayani Bapak Pendeta selaku suami, bahkan anak-anak terkasih, tapi juga menopang pelayanan hamba-Mu. Ketiga anak terkasih, Cindy, Yohan, Tuhan, James, Tuhan memberkati mereka dalam hidup di masa muda mereka, dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka ke depan. Yang terbaik Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih
Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk lawatan Tuhan buat kami semua di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun untuk doa peneguhan firman yang sangat indah sekali dari kota Jayapura, Papua ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Pastor John Sarbunan yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ialah roti hidup. Benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, biarlah kita benar-benar meresponi, mengimani, yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah roti hidup ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan di dalam pelayanannya, di dalam kesehatan, umur panjang itu nomor 1 yang kita minta terus doa, dan ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun atas Pastor John Sarbunan. Demikian juga pada Bu Sinta yakin saya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bu Sinta dalam pemulihannya. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang lebih sehat lagi buat Bu Sinta bersama anak-anaknya semuanya. Demikian juga sekali lagi terima kasih kepada Oma Rosalin yang sudah tadi membawa doa awal buat firman Tuhan dan membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin sama Opa Bruri yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati dengan Ibu Weli dari Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli bersama keluarga besar di Papua. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang tercinta, barangkali yang ada dalam pergumulan atau beban berat dapat menulis chat di kolom pesan, dapat mengirimkan permohonan doa yang akan didoakan nanti oleh Bapak Gembala dan bersama tim setelah ibadah selesai. Demikian pengumumannya, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Saya persilakan Ibu Weli untuk membawakan bacakan doa prophetik. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Lukas Kristanto yang memberikan waktu kesempatan untuk saya. Mari Bapak Ibu kita mendeklarasikan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC dengan mengaminkannya dengan air isi. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah
pembawa lawatan Tuhan terdahsyat, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang disampaikan oleh Ibu Weni Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weni Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Eli yang sudah membawakan yang menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eli bersama keluarga besar di Papua. Amin. Ya, sekarang kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Opa Bruri dari Jerman. Waktu kesempatan saya persilakan Opa. Terima kasih Pak Lukas, kesempatan diberikan pada saya. Sekarang kita masuk dan pemberitaan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja DCA Gereja CLCC 0331268841 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC, dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan hari-Mu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 bulan 6 2023 di ibadah Surabaya. Senin 12 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, sebagai spesial happy birthday Juni 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 1. Nini Herawati Surabaya tanggal 6 bulan 6 2023. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silistiowati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri di Kuala dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan Amin. berkati. Amin. Ya, terima kasih Opa Bruri di Kuala yang sudah Ya, membacakan Amin. pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin bersama anak mantu cucu di Jerman. Amin. Amin. Ya, kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan. Sebelumnya saya sebagai host di ibadah Gereja CLC pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sama-sama saudara-saudara boleh kembali bersama-sama datang beribadah, bersekutu, memuji, menyembah, muliakan Tuhan, dan boleh kita menerima berkat melalui firman Tuhan yang ditaburkan melalui hambanya. Kita mengucap syukur, terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weli yang sudah menaikkan doa perpetik pada pagi hari ini, juga Pak Bruri Tekoalu yang sudah membacakan pengumuman Gereja CLCC, demikian juga Oma Rosalin yang juga sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih pada Ibu Sinta yang juga sudah hadir pada ibadah pagi hari ini, untuk adik James, Cindy, Johan, sama juga Galaxy Tab A8. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik buat kami. Kita masih diberikan umur panjang, bisa bersama-sama datang beribadah hadapan Tuhan. Sekali lagi juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pastor John yang begitu setia memberkati melayani kami. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan bersama keluarga besarnya. Dan demikian sepatah kata yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya kembalikan pada Pastor John Sarbunan untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya pada pagi hari. Kami persilakan Pastor John. Amin. Mari kita satu dalam doa, saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia roti hidup yang memberikan engkau hidup. Dan hidup itu selama-lamanya. Bukan hanya hidup sementara di bumi, tapi hidup selamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Tuhan mari berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Di waktu Indonesia, waktu Hong Kong, dan juga waktu Jerman di malam hari. Tuhan memberkati Pak Lukas yang sudah melayani, memimpin sebagai host dari awal sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati engkau Pak Lukas, bersama dengan putrimu Kesia Temi, bersama ibumu. Berkati Oma Nana di usia yang bertambah suntuk ini. Kasih anugerah Allah mengalir dengan limpahnya. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, dan kemenangan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi hati dan hidupmu. Kuasa Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, turun dan terbit atas hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi terang Tuhan bagi lingkungan di sekitarmu. Engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang yang engkau temui. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah untuk Pak Lukas, putrinya Kesia Temi, dan juga untuk Oma Nana, orang tuanya. Tuhan, lindungi mereka semua. Cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Tuhan sudah perintahkan kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus adalah sumber dan segala sumber yang kau butuhkan. Dia memberikan engkau hidup, memberikan engkau kepastian, kemenangan, kuasa, mujizat, pertolongan, dan kebaikannya dalam hidupmu. Berkati mereka Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Memberkati kehidupanmu, keuanganmu, ekonomimu akan bergerak, akan berputar dalam nama Yesus. Jangan takut, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membukakan sumber-sumber yang lain. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, sehingga engkau menikmati bersama dengan keluargamu. Dalam nama Yesus, dan engkau akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik,
mujizat kesembuhan bagi Oma Nana, sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan memberkati juga Pak Bruri Brosalin yang ada di Jerman, yang juga ya Tuhan Yesus setia melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, kasih anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Tuhan akan bergerak, berjalan bersama dengan engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Tangan yang tidak terlihat itu sedang melindungi, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyertai engkau dan memberkati engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu yang ada di Jerman. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan, kesehatan, kesembuhan bagi engkau. Di dalam nama Yesus, terima malam hari ini. Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau, dan Tuhan sedang memulihkan, menolong engkau, Tuhan sedang memberikan engkau kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, jangan takut, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan bawa engkau lebih hari, lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dalam nama Yesus, apa yang sudah dicuri oleh musuh, apa yang sudah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka akan mengembalikan itu. Tuhan akan membalikan keadaan. Dalam nama Yesus, apa yang sudah hilang akan kembali dalam hidupmu dalam nama Yesus. Tetap percaya, tetap setia, Pak Bruri Brosalin, tetap layani Tuhan. Jangan takut, hidupmu terjamin oleh Tuhan. Masa depan dan harapan untuk semua anak mantu cucu yang kau doakan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Mari Tuhan berkati dan sembuhkan, pulihkan Ibu Sandra, Pak Sony, juga Ibu Shirley, Ibu Sarah. Tuhan berkati mereka dengan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan, kokohkan mereka, bahwa mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap langkah-langkah yang mereka lalui bersama Tuhan menghasilkan mujizat, menghasilkan berkat yang terbaik, yang terindah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan ya Tuhan, Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus, engkau di dalam tangan Tuhan, engkau di dalam genggaman tangan kasih-Nya. Tangan itu sedang memberi engkau kekuatan, tangan itu sedang menjamah engkau pagi ini, tangan yang tidak terlihat sedang menyembuhkan penyakitmu pagi ini. Dalam nama Yesus, dan tangan yang tidak terlihat itu sedang membukakan pintu-pintu yang tertutup saat ini juga. Dan tangan itu sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Di dalam nama Yesus, doakan Tuhan untuk anak-anak, mantu, cucu. Tuhan berkati keluarga besar Hukubun. Terkhusus kami doakan di pagi hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk ya Tuhan Yesus, seorang cucu yang juga sedang dalam keadaan sakit, tipes ya Tuhan Yesus. Kami doakan untuk, oh Tuhan Yesus, berdoa untuk cucu Aren Hukubun. Mari Tuhan sembuhkan dia yang sakit leukosit. Kami berdoa juga untuk Ibu Weli Hukubun yang masih batuk dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan jamah engkau, Tuhan pulihkan engkau. Terima sekarang aliran kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau, aliran kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau, aliran kuasa Tuhan sedang memberi engkau kekuatan kemenangan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk ya Tuhan Yesus, oh Tuhan segala permohonan-permohonan yang lain untuk Pak Wahyu dan Ibu Sinta, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk proyek mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga untuk anak Arsenio, juga untuk cucu kasih, juga untuk Aldo yang masuk polisi. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa Ibu Weli Hukubun dan doa kita semua di pagi hari ini. Dan malah pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk sahabat terkasih pemilik Galaxy Tab A8. Dalam nama Yesus, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memelihara engkau di hari-hari ini. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetap tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran itulah firman Tuhan, roti hidup itu. Dia memberi engkau kepastian, memberikan engkau jaminan. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap percaya engkau punya pengharapan. Pengharapan pada Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Mari Tuhan berkati sahabat terkasih kami, pemilik Galaxy Tab A8 ini.
Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah dan dicurahkan atasnya. Jadikan dia menjadi berkat bagi orang-orang yang dia temui, bagi orang-orang yang dia jumpai dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang mengalir atas hidupmu, bahkan menyembuhkan apa yang kau keluhkan, apa yang menjadi gangguan dalam kesehatan tubuhmu. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau pagi hari ini. Bukan cuma secara fisik disembuhkan, tapi secara kejiwaan juga akan disembuhkan. Di dalam rohmu juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan keuanganmu, ekonomimu juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Semua doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Asal engkau tetap setia, engkau tetap percaya, mujizat ajaib masih terjadi hingga pagi hari ini. Mari Tuhan berkati juga Ibu Sinta dan berkati keluarga kami Tuhan, anak-anak baik Yohan, James ini Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Darmawan yang ada di Medan Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia, sehatkan dia dalam nama Yesus. Kalaupun dia akan operasi, jadilah kehendak Tuhan, tapi kalau tidak, Tuhan sendiri yang menyembuhkan dia secara ajaib dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Desi. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan sahabat-sahabat terkasih yang terganggu kesehatannya. Ibu Lia Siwalete, adik Michael. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Kami doakan juga untuk cucu-cucu Ibu Nini Herawati. Tuhan pulihkan dan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Baik anak, oh Tuhan Yesus, Dev Samuel, dan juga untuk Eleanor. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya pagi ini, engkau yang datang dengan sakit penyakit, dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan. Dengan iman, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kuasa Tuhan, engkau pulang bawa berkat yang melimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir bisnis mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, karirmu, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah terima mujizat dan pertolongan dan kemenangan, sudah terima berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian nanti malam. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, baik pagi maupun malam. Tuhan memberkati semua yang hadir. Kami berkata dalam nama Yesus, akan ada multiplikasi pelipat gandaan dari utara, selatan, barat, timur akan datang jiwa-jiwa itu. Dalam nama Yesus, kami akan melihat ada satu pergerakan yang luar biasa yang akan terjadi di hari-hari ini. Kami akan melihat bahkan juga dari bangsa-bangsa mereka akan datang untuk mencari Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus adalah menjadi penentu dari kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari Tuhan semua yang hadir pagi hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, terima berkat, terima mujizat, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam Pak Bluri Rosalin, Pak Jerman. Selamat pagi Pak Lukas, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih Bu Beli. Pak Lukas, ya, terima kasih Pak Lukas. Pak Bluri, selamat istirahat. A8 ya. Selamat malam. Ya. Memberkati semuanya. Tetap semangat. Pak Bluri, selamat Pak Bluri Rosalin. Bu Weli. Selamat istirahat. Pak Lukas, Ibu Sehat selalu Ibu kita. Bapak ya. Bapak Ayo semua, Bapak Tuhan Ibu sekalian. memberkati. Ya, terima kasih. Johan, Gelasi. Ya, terima kasih. Shalom. Ya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti malam kita ketemu lagi. God bless you all. God bless you all. Ya, bye-bye. Selamat istirahat Pak Brudi. Selamat beraktivitas ya. Salam buat keluarga semua di Jerman ya. Oke. Bye-bye. John. Amin. 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 Bye.